Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Purwoto dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2021. Saya kali ini akan menjelaskan tentang suatu paguyuban yang ada di dekat daerah saya. Berdirinya paguyuban ini dikarenakan untuk melestarikan budaya tradisional Jawa Tengah, yaitu budaya tari gambyong. Tidak hanya tari gambyong, namun ada budaya-budaya tari lainnya juga turut dilestarikan di sini. Panji Laras sendiri merupakan sanggar seni yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Sanggar seni ini beralamat di Jalan Arjuna nomor 16, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang berdiri pada tanggal 9 September 1999 oleh M. Khotib. Sanggar seni tari ini biasanya melakukan pentas pada saat ada acara pernikahan atau acara event-event tertentu yang mengharuskan adanya tarian tradisional. Kabupaten Banyuwangi terkenal memiliki kebudayaan dan kesenian yang sangat banyak. Salah satunya adalah kesenian jaranan Campursari. Terdapat beberapa sanggar kesenian Campursari, diantaranya adalah Sanggar Panji Laras. Dalam pertunjukannya, jaranan Campursari menyuguhkan macam-macam tarian, antara lain tarian pitik-pitikan Panji Laras. Pada tarian tersebut terkandung banyak cerita mitos yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Tarian pitik-pitikan Panji Laras bukan hanya sebuah hiburan dan tontonan, melainkan sebuah tarian yang mengajarkan sebuah tuntunan kehidupan di balik cerita yang dalam tarian dan gerakannya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut adalah nilai religiusitas, mencakup nilai-nilai ketaatan manusia terhadap sesuatu yang disakralkan atau danyang, dan percaya kepada yang gaib. Yang kedua, nilai sosial, mencakup nilai gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Yang ketiga, nilai kepribadian, mencakup nilai tanggung jawab, nilai keikhlasan, nilai budi luhur, nilai ketulusan. Ketiga, fungsi mitos pada tarian pitikan Panji Laras pada kesenian jaranan Campursari yang meliputi menyadarkan manusia tentang sesuatu yang disakralkan. Yang kedua, memberikan arahan bagi kehidupan. Yang ketiga, mitos sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, sumber hiburan untuk masyarakat. Dan yang kelima adalah sebagai sumber rezeki dan mata pencarian. Keempat, manfaat mitos-mitos dalam tari pitikan Panji Laras pada kesenian jaranan Campursari Tunggal Situ. Selain dengan seni tari, ada juga kegiatan lainnya yang dilakukan oleh paguyuban tersebut. Misalnya pawai ta'aruf, kesenian pesisir utara, jengger, topeng Malanga, wayang kulit, Ponorogo, kasodo, singo ulung, terbang gending, glipang, serta banyak kesenian lainnya. Salah satu contoh kesenian lain yang dapat kita temukan adalah tari gambyong. Tari gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang bermula dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Gambyong bukanlah salah satu tarian saja, melainkan terdiri dari berbagai macam koreografi. Yang paling terkenal adalah tari gambyong Pare Anom dan tari gambyong Pangkur. Meskipun banyak tariannya, tarian ini memiliki gerakan dasar yang sama, yaitu gerakan tayub atau teledek. Pada dasarnya,
Gambyong dicipta untuk penari tunggal, tapi sekarang lebih sering dibawakan oleh beberapa penari dengan menambahkan unsur blocking panggung, sehingga melibatkan gerakan yang serba besar. Sejarah tari ini ditemukan pada Serat Centini, kitab yang ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwana keempat pada tahun 1788 sampai 1820, dan Pakubuwana kelima, yaitu yang hidup pada tahun 1820 sampai 1823, menyebut adanya Gambyong sebagai tarian teledek. Selanjutnya adalah salah satu penata tari pada masa pemerintahan Pakubuwana ke-9 bernama KRMT Wresadiningrat menggarap tarian rakyat ini agar pantas dipertunjukkan pada kalangan bangsawan atau priai. Tarian rakyat yang telah diperhalus ini menjadi populer, dan menurut Nyai Bey Mardusari Seniwati yang juga selir Sri Mangkunegara ke-7, Gambyong bisa ditampilkan pada masa itu di hadapan pada tamu lingkungan Istana Mangkunegaraan. Perubahan penting terjadi ketika tahun 1950 Nyi Bey Mintoraras, seorang pelatih dari Istana Mangkunegara pada masa Mangkunegara ke-8, membuat tari Gambyong dibakukan dengan Gambyong Parenaon. Koreografi ini dipertunjukkan pertama kali pada upacara pernikahan Gusti Nurul, saudara perempuan MN ke-8 pada tahun 1951. Tarian ini disukai oleh masyarakat sehingga memunculkan versi-versi lain yang dikembangkan untuk konsumsi masyarakat luas. Pada awalnya, tari Gambyong dilakukan pada upacara ritual pertanian yang ditunjukkan untuk kesuburan padi dan perolahan panen yang melimpah. Sebelum pihak Keraton Mangkunegaraan di Surakarta menata ulang dan membakukan struktur gerakannya, tari Gambyong ini adalah milik rakyat sebagai bagian upacara. Kini tari Gambyong dipergunakan untuk memeriahkan acara resepsi perkawinan atau menyambut tamu-tamu kehormatan atau kenegaraan. Ciri khusus pada tari Gambyong yaitu adalah pakaian yang digunakan bernuansa dengan warna kuning hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Sebelum tarian dimulai, selalu dibuka dengan gending pangkur. Selain kesenian tari Gambyong, ada juga kesenian lain yang ditampilkan di paguyuban ini, yaitu reog. Reog adalah sebuah tarian tradisional dalam area terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur, Ponorogo, yang dianggap sebagai kota asal reog sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo diisi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog. Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.